Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah kepada kita semua, pada pagi hari yang cerah ini kita dapat mengawalinya dengan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan amalan Sabtu subuh kita, kajian subuh yang insyaallah pada kesempatan hari ini tidak banyak usulan yang masuk ke saya kebetulan. Maka usulan yang masuk itu tentang bagaimana Allah memandang lalainya seorang muslim dalam ibadah yang ia lakukan. Sebagai pedoman awal pembahasan ini, kita lihat surat Al-Muddathir, ya, surat yang ke-74. Surat Al-Muddathir ini surat yang awal-awal sekali turun di zaman Nabi. Surat yang ke-74 ayat 38 sampai dengan ayat 47. Meskipun nanti barangkali ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, termasuk kajian Sabtu yang lalu dan lain-lainnya, bisa kita juga gunakan kesempatan waktu tersebut. Allah berfirman di ayat itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri, setiap sosok yang bernyawa, artinya kita semua manusia, terhadap apa yang mereka perbuat, rahinah, itu akan dimintai pertanggungjawaban, bertanggung jawab terhadap apa yang ia perbuat. Illa ashabal yamin, kecuali mereka orang-orang kanan, fi jannatin yatasaalu, mereka akan tinggal dalam surga saling berkomunikasi, saling bertanya-tanya, bercengkerama. Anil mujrimin, di antaranya adalah pembicaraan mereka tentang orang-orang yang berdosa waktu di dunia. Ma salakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kalian semua masuk ke dalam neraka Saqar, ke dalam neraka jahanam ini? Qalu, orang-orang yang di dalam siksa neraka Saqar itu menjawab, lam naku minal musallin, kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang suka memberikan makanan, bantuan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan bahkan kami senang membicarakan hal-hal yang buruk, ya, bersama orang-orang yang juga senang melakukan kegiatan semacam itu. Ma'al khaidin, orang yang senang dengan keburukan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dahulu waktu di dunia kami mendustakan hari kiamat, kami tidak mempercayai hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian menjemput kami. Ikhwatil ahibba, ayat ini menjelaskan tentang apa-apa yang diperbuat oleh manusia dalam konteks ketaatan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan pada dasarnya kullu nafsin bima kasabat rahinah,
semua bertanggung jawab dengan apa yang ia perbuat. Tidak ada satupun manusia yang luput dari itu. Tapi menarik di ayat ini dikatakan illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Golongan kanan yang dimaksud di dalam tafsir banyak diterangkan itu adalah minas sabiqin al-awwalin alladzina yataqaddamuna al-a'mal as-salihat lillahi azza wa jalla ihtisaban liridhaih. Adalah yang dimaksud orang-orang kanan adalah orang-orang yang biasa mendahulukan amal perbuatan baiknya. Dia jadi orang terdepan, jadi orang katakanlah jadi pionir, jadi contoh yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh semata-mata demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti ini seolah-olah, nah ini maksudnya, dia tidak ada penghisaban. Dan memang sebagian mereka ada yang tanpa hisab langsung masuk ke dalam surga. Lalu di antara kegiatan ahli surga adalah membicarakan masa lalu mereka, yang mereka kenal dahulu di dunia. Bagaimana keadaan si fulan? Bagaimana keadaan si fulan? Orang yang dulu mungkin kita kenal, orang yang terhormat, orang yang punya kedudukan, punya jabatan, yang pada hari kiamat itu keadaannya berbeda. Idza waqa'atil waqi'ah, ketika datang sebuah kejadian yang betul-betul nyata, yang Allah jadikan sebuah hal yang terjadi tidak bisa terbantahkan. Itu dalam surat Al-Waqi'ah itu dikatakan begitu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Kejadian kiamat sesuatu yang tidak terbantahkan, tidak bisa didustakan, tidak bisa diabaikan oleh siapapun, karena itu pasti akan terjadi. Khafidatur rafi'ah, ada orang-orang yang nanti yang di sana khafidah, direndahkan. Ada orang-orang yang rafi'ah, ditinggikan. Maksudnya adalah ada orang-orang yang ketika di dunia dahulu dibangga-banggakan kehidupan sosialnya, dipuja-puja, dihormati, disanjung-sanjung karena punya kekayaan, karena punya kedudukan, karena punya jabatan, karena punya kekuasaan. Namun ketika mereka memiliki semua itu, mereka tidak beriman dan beramal soleh, maka orang-orang itu direndahkan nanti di akhirat. Kemudian rafi'ah, ada orang-orang yang mungkin hidupnya pas-pasan, bahkan mungkin miskin, penuh dengan kekurangan, selalu menderita kesusahan, dapat penderitaan terus, musibah demi musibah, yang satu hilang, yang satu muncul lagi terus, dan bahkan mungkin kehidupannya terus menjadi orang-orang terzalimi di tengah-tengah kehidupan sosial mereka. Mereka jadi orang-orang yang selalu kayak terkalahkan, kelompok yang terpinggirkan. Namun mereka tetap iman dan amal soleh, tetap sabar. Maka orang-orang ini nanti di akhirat Allah tinggikan, Allah muliakan kedudukannya. Nah, jadi ukurannya nanti di akhirat itu adalah bukan siapa kita waktu di dunia dengan apa yang kita miliki dalam konteks kesenangan kehidupan dunia, tapi lebih kepada apa yang menjadi dasar yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka, dalam keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ukuran yang paling mendasar untuk menilai seseorang itu, atau Allah menilai hamba-hambanya itu, adalah perkara sholat. Bainal mar'i wal kufri tarkus sholah. Yang menonjol
yang menjadi perbedaan seseorang dengan kekafiran yang mereka perbuat itu adalah soal meninggalkan sholat. Maka dari itu di ayat yang kita baca ini, surat Al-Muddathir, inti persoalannya adalah sholat. Dikatakan di ayat ini sekali lagi, anil mujrimin, orang-orang dalam surga nanti berdiskusi, berbicara, ngobrol-ngobrol tentang orang-orang yang berdosa waktu di dunia. Maka ketika ditanyakan kepada mereka, masalah kakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk neraka pada hari ini? Neraka saqar, neraka yang menyakitkan, yang dihukum orang itu karena perbuatan utama, yakni sholat tidak dikerjakan. Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami bukan orang-orang yang suka membantu orang-orang yang membutuhkan, memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dahulu adalah orang-orang yang senang diskusi, ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang nggak ada gunanya dalam kehidupan ini, bersama dengan orang-orang yang suka memang ngobrol yang kayak gitu. Nah, ini maksudnya yang dibicarakan itu adalah tentang kesenangan-kesenangan dunia, kemegahan-kemegahan dunia, hal-hal yang buruk, atau bahkan kebanggaan mereka dalam berbuat dosa. Saya nggak sholat tapi alhamdulillah hidupnya baik-baik aja misalnya. Ada orang yang suka begitu gitu, mungkin ya. Saya biasa-biasa aja, nggak ke masjid, tapi saya hidupnya makmur. Dan dikatakan lebih lanjut, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami adalah orang yang mendustakan hari kiamat. Kalimat nukadzibu biyaumiddin bukan sekedar orang itu tidak percaya hari kiamat. Ini tolong digaris bawahi. Bukan sekedar orang itu tidak percaya hari kiamat. Kalau orang tidak percaya hari kiamat, orang kafir itu banyak. Tapi kalau orang muslim disebut mendustakan hari kiamat, itu maksudnya adalah dia tidak memandang apa yang dia perbuat itu akan ada pertanyaan Allah di hari kiamat. Itu adalah orang yang mendustakan hari kiamat. Apa yang diperbuatnya seolah-olah nggak ada masalah nanti di akhirat. Dia tidak berpikir apa yang dia perbuat ini akan berakibat nanti pada kehidupannya nanti setelah kematian. Itu termasuk orang yang mendustakan hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang lalai, ya, berpesta pora, hidupnya cuma hura-hura, nyanyi-nyanyi, memuaskan nafsu, ya, itu adalah orang-orang yang tidak memandang adanya akhirat. Orang-orang yang nggak peduli dengan ibadah, orang-orang yang tidak mau seperti yang digambarkan di ayat ini, tidak mau membantu orang lain, itu dianggap orang-orang yang tidak percaya hari kiamat. Hatta atanal yakin, sampai datang kematian kepada mereka. Jadi maksudnya mereka dalam keadaan seperti itu sampai akhirnya mereka mati, terbawa mati perbuatan dosa dan kesalahan mereka. Para jemaah sekalian, dalam hubungan antara iman dan amal soleh, antara kekuatan iman seseorang dengan taat dan tidak taatnya dia dalam beribadah, sebetulnya itu keduanya adalah saling menguatkan, saling melemahkan sekaligus. Seseorang yang ada iman, maka baginya dia akan lebih baik, akan lebih mudah melakukan amal soleh, karena dia percaya, dia yakin dengan hari kiamat, dia yakin sebagai hamba Allah yang diciptakan dia harus berbuat baik, maka dia berbuat baik, dia beramal soleh. Amal soleh yang dia lakukan, yang semakin banyak dia berbuat, maka akan berimplikasi kuatnya keimanan. Semakin banyak orang beribadah, semakin kuat keimanan dirinya. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan amalan-amalan ketaatan,
dan bisa berkurang dengan amalan-amalan maksiat. Jadi seseorang yang katakanlah baru punya iman sedikit, tapi dia tahu iman ini akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Karena dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut dikatakan begini, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman, lalu Allah tidak menguji mereka lagi tentang kehidupan mereka, tidak diuji lagi keimanan mereka apakah iman yang benar atau tidak. Wala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Justru setiap orang yang mengaku beriman akan Allah uji agar Allah bisa membuktikan apakah imannya iman yang benar, dia termasuk orang yang beriman yang benar, atau dia termasuk orang yang beriman yang hanya berdusta. Jadi setiap orang itu pasti ada ujian kehidupan. Nah, iman yang menjadi modal awal bagi seseorang itu ketika dia berbuat amalan yang paling mendasar, yaitu sholat. Ini amal paling besar, itu sholat. Maka ketika dia melakukan sholat 5 waktu saja, kita belum bicara sholat yang tahajud, sholat sunnah dan lain-lain, sholat yang 5 waktu, maka ini akan menjadikan semakin hari keimanannya semakin bertambah, semakin kuat. Manakala imannya bertambah dan imannya kuat, maka orang ini akan lebih ringan lagi melakukan kewajibannya, bahkan lebih mau lagi bersemangat melakukan amal-amal yang bukan kewajiban. Akhirnya dia sholat 5 waktunya dengan baik, lalu dia bisa khusyuk dan dia bisa beramal yang nawafil. Ketika dia sudah beriman, amal soleh yang banyak dan bahkan beriman melakukan amal-amal nawafil, maka ini semakin menguatkan keimanannya lagi. Terus saja begitu. Ini ketika seseorang dengan imannya dia melakukan amal soleh yang akhirnya menjadi saling menguatkan keimanannya. Tapi bisa juga terjadi sebaliknya. Ketika dia punya modal awal iman ini, kemudian amal soleh yang menjadi konsekuensi keimanan dia adalah sholat 5 waktu saja dia lalai, katakanlah dia hanya sholat 3, dia hanya sholat 2, kadang sholat 5 waktu, kadang tidak, maka ini akan berakibat imannya semakin melemah. Karena yang menjaga keimanan dia, yang membuat dia imannya kuat, itu adalah sholat 5 waktu. Maka ketika itu tidak dilakukan dengan baik, iman ini menurun. Ketika iman ini menurun dan melemah, yang tadinya satu hari dia hanya sholat 3-4 kali, maka akan terasa semakin berat sholat itu. Dia akan lebih malas lagi, maka akhirnya dia akan sholat mungkin sehari sekali, sehari 2 kali. Semakin dia meninggalkan sholat, semakin lemah imannya. Semakin lemah lagi, lama-lama dia beranggapan sholat mungkin ya boleh dikerjakan, boleh tidak. Akhirnya kadang-kadang dia tidak sholat dalam sehari. Dan seterusnya begitu. Semakin dia meninggalkan ibadah, semakin membuat lemah imannya. Semakin lemah imannya, semakin tidak peduli dia dengan ibadah lama-kelamaan. Nah, itulah hubungan iman dengan amal soleh sebetulnya. Jadi kalau iman kuat, maka akan menguatkan ibadah. Kalau iman lemah, maka akan melemahkan ibadah. Ibadah yang banyak, ibadah yang kuat, ibadah yang sesuai dengan tuntunan. Ibadah yang banyak yang saya maksud sini bukan ibadah sebanyak-banyaknya ibadah, tapi adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan dan dilakukan dengan ikhlas. Karena ukuran nilai ibadah itu benar menurut ketentuan syariat, itu bukan semakin banyak, tapi semakin benar orang ibadah. Jadi benar ibadah itu adalah sesuai tuntunan dan dilakukan dengan ikhlas. Nah, ini yang baru membuat hal keimanannya menjadi semakin menguat. Bagi kehidupan seseorang sampai sampai nantinya itu keadaannya adalah seperti digambarkan. Kita coba lihat surat Al-Qalam, surat yang ke-68.
dari ayat 35 sampai 43 kita lihat. Dari ayat 35. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah orang-orang muslim itu disamakan dengan orang-orang yang berdosa, dengan orang-orang yang berbuat tidak baik, yang jahat itu? Tentu jawaban kita tidak sama mereka, ya. Karena ini bukan pertanyaan yang menunjukkan Allah tidak tahu atau bertanya kepada kita, tapi ini istifham ingkari, kalimat tanya yang tidak perlu jawaban sebetulnya. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian, ada orang yang memandang kayak itu, bahwa memandang orang muslim dengan orang berdosa sama aja kok, nanti di akhirat hidupnya bakal nggak beda-beda jauh, anggapannya begitu. Amlakum kitabun fihi tadrusun? Apakah mereka beranggapan seperti itu, bahwa orang yang Islam biasa-biasa aja, yang nggak ke masjid, yang kadang masjid, kadang sholat, kadang enggak, dengan orang-orang Islam yang rajin ke masjid, yang rajin sholat, yang rajin ibadah, apakah mereka sama? Nah, Allah katakan, kok ada orang yang beranggapan itu sama aja kok, ya. Apakah orang itu punya kitab yang dia pelajari, dalam kitab itu bahwa memang dibolehkan berperilaku seperti itu? Innalakum fihi lama takhayyarun. Sesungguhnya bagi kalian di dalam soal melakukan amal baik dan amal buruk ini, pada dasarnya kita punya pilihan. Kita waktu mau sholat atau tidak sholat, kita punya pilihan. Walaupun kita tahu semuanya telah Allah tentukan dalam kehidupan ini, tapi kita punya pilihan. Tadi saja waktu mau sholat subuh, kita punya pilihan, mau berangkat ke masjid atau mau sholat subuh di rumah, mau sholat subuh atau tidak mau sholat subuh, mau bangun tidur atau tidak bangun tidur, mau berwudu atau tidak berwudu, mau melangkah melakukan sholat ini atau tidak, kan begitu, punya pilihan itu. Tapi kita, ini yang namanya khunafa, punya kecenderungan, punya kecondongan untuk memilih yang merupakan amal yang Allah ridhai. Pergi ke masjid, sholat, itu begitu, bangun subuh. Ini karena kebiasaan kita, karena keimanan yang sudah biasa kita lakukan juga. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanya kepada mereka yang beranggapan itu sama. Jadi ada orang yang beranggapan orang yang taat sama enggak taat, sama-sama aja lah, hidupnya begitu-begitu juga. Terutama mereka mengukur dengan kehidupan dunia. Si fulan rajin sholat, susah-susah juga hidupnya. Si fulan rajin sholat, begitu juga hidupnya. Jadi orang yang rajin sholat, mengaji sholat, dianggapnya kehidupannya sama. Itu begitu. Amlahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Atau mereka mungkin punya syarikat, punya penolong-penolong sendiri, punya sosok-sosok yang, katakanlah kalau dalam syarikat akidah, sosok yang dipertuhankan, sosok yang dijadikan pemimpin, sosok yang dijadikan teladan bagi mereka, bahwa begitulah kesudahannya orang itu, ya. Jika mereka adalah orang yang benar, coba, apa mereka punya pelindung sendiri, punya penolong sendiri, punya Tuhan sendiri yang menjamin bahwa mereka tidak melakukan ibadah apapun, nggak ada masalah. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari nanti ketika disingkap betis, maksudnya itu orang nanti di hari kiamat itu, betis sama betis itu karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, itu seperti jalannya akhirnya nggak bisa kayak jalan biasa. Betis ketemu dengan betis, terburu-buru, jatuh dan seterusnya. Pada hari itu, maksudnya hari kiamat, mereka diminta untuk sujud, mereka sudah nggak sanggup lagi sujud. Jadi ketika di hari kiamat disuruh kita sholat, disuruh kita sujud, ruku, udah nggak bisa lagi. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah.
pandangan mereka lesu, tunduk, dan kalian lihat mereka betul-betul hina. Jadi kiamat, orang-orang yang dulu dianggap gagah, ya, besar, hina mereka, kecil. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dulu waktu di dunia, ketika mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan punya hidup yang sejahtera, diminta sujud, mereka tidak mau sujud. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan lapang, sujud dia dulu nggak mau. Sekarang ketika sudah dalam terdesak di hari kiamat itu, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, disuruh sujud ya nggak sanggup. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Maka biarkanlah, kata Allah, orang-orang kayak begitu, yang beranggapan begitu, menjadi urusanku saja. Orang-orang yang mendustakan agama semacam itu, biarlah itu menjadi urusanku. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini ujungnya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan, ya, dari tempat yang mereka tidak duga, yang tidak mereka sadari. Jadi maksudnya, semakin dia meninggalkan ibadah, semakin menipis keimanannya, terus semakin berkurang, ya. Wa umli lahum, kami ulur mereka, kata Allah. Jadi diulur, kayak dibiarkan mereka terus dalam gelombang kesalahan dan dosa, karena dia tidak pernah ada sedikit keyakinan dalam dirinya, barangkali saya berdosa seperti ini masih ada harapan Allah mengampuni. Ada perasaan begitu, itu tidak ada sama sekali bagi dia. Dia beranggapan dengan dosa yang dia perbuat, dosa, kalau bahasa orang bercanda, dosa nggak berjendol, dosa nggak kelihatan, dosa nggak ketahuan. Padahal semakin dia berbuat dosa, yang tadinya nuqtah sauda, satu titik hitam, ibarat sebuah kertas, kata Nabi itu, maka semakin hitam, akhirnya kertas putih itu berubah menjadi hitam. Nah, itu yang tidak disadari oleh mereka. Allah katakan, inna kaidi matin. Sesungguhnya, ya, apa yang menjadi ancamanku, ya, rencanaku terhadap apa yang diperbuat oleh manusia adalah sesuatu yang kuat dan kokoh, akan menghukum siapapun yang berbuat salah. Ikhwatil ahibba, para jemaah sekalian, apa yang diterangkan di dalam ayat ini menerangkan tentang ada orang-orang yang semacam itu, yang beranggapan dalam kehidupan sehari-hari antara ibadah yang ia perbuat dengan apa yang ia lakukan sebagai pembuktian keimanannya itu dianggap adalah hal yang katakanlah tidak berhubungan sama sekali. Padahal, nah ini yang bisa terjadi ketika semakin orang itu katakanlah mengurangi ibadah yang ia lakukan, maka setiap kesalahan yang ia perbuat, ada dosa 1, ada dosa 2, ada dosa 3, dan terus menjadi bertambah. Sebaliknya, ketika dia berbuat amal soleh, ada nilai yang tadinya bahkan kita punya noda hitam, memutih, putih lagi. Itu ketika dia beramal soleh. Jadi gambarannya seperti itu. Yang harus ada tetap dalam diri seseorang itu adalah, kalau dalam konteks amal tadi, minimal amal sholat. Sholat itu yang harus utama. Katakanlah dia boleh tidak melakukan hal-hal kebaikan lain karena dia mungkin belum mampu bersedekah, belum mampu membantu orang lain, termasuk dalam ibadah yang lain dia belum mampu untuk sholat sunnah, belum mampu untuk puasa sunnah. Yang memang orang itu macam-macam Allah berikan. Ada orang yang Allah berikan ketaatannya itu melalui kemampuannya rajin bersedekah. Ada orang yang Allah berikan ketaatannya itu kepada Allah dalam kemampuannya dengan mudah untuk rajin berpuasa. Puasa bagi dia adalah mudah, jadi dia rajin puasa. Ada orang yang ketaatannya kepada Allah berikan dalam bentuk kemampuannya rajin bangun malam. Setiap malam dia bangun terus.
Ada orang yang kemampuannya dalam ketaatan kepada Allah itu dalam bentuk dia adalah orang yang bisa istilahnya katakanlah rajin baca Quran misalnya. Ada orang yang ketaatannya kepada Allah, Allah buat dalam bentuk kemampuannya menjaga lidahnya, gak banyak ngomongin orang, gak berdusta. Setiap orang itu macam-macam, dan tidak boleh kita dalam mengukur orang semua sama. Kalau kita sudah alhamdulillah Allah kasih kemudahan rajin ke masjid misalnya, lalu ada orang yang nggak ke masjid, kita rendahkan mereka, belum tentu. Bisa jadi dia nggak rajin ke masjid karena kesibukan dan apa-apanya, wallahu alam, kita tidak tahu ya. Suatu hari pun insya Allah juga akan ke masjid, tapi dia punya sisi amal soleh yang lain. Misalnya katakanlah dalam kesibukannya itu dia selalu memperhatikan saudaranya, keluarganya, tetangganya untuk membantu meringankan kesulitan mereka misalnya. Semuanya itu ada. Nah, tapi dari semua itu minimal yang menjadi ukuran itu adalah sholat 5 waktu. Itu yang nggak bisa tidak. Jadi kalau orang berbuat baik terus nggak sholat, ada orang rajin puasa tapi nggak sholat, rajin beramal tapi tidak sholat, itu bukan nilai amal soleh jadinya, karena ukuran dasarnya adalah sholat. Jadi sholat dulu inilah yang jadi ukuran dasar. Makanya di dalam ayat ini dikatakan apa yang membuat orang-orang berdosa itu di akhirat, kenapa mereka akhirnya masuk neraka juga, karena intinya adalah mereka tidak mengerjakan sholat. Jadi sholat ini ukuran dasar amal yang membuktikan kita itu orang beriman. Itu begitu. Inilah barangkali para jemaah sekalian ya. Jadi buat orang kehidupan sehari itu begitulah. Termasuk nanti orang yang semakin melakukan perbuatan kesalahan dan dosa ini, itu akan dihukum oleh Allah dalam bentuk semakin berat dia beribadah. Jadi hati-hati begini, Allah itu menghukum seseorang tidak hanya dihukum dalam bentuk dia dapat kecelakaan, dapat musibah, jatuh, miskin, hidupnya susah. Belum tentu. Ada yang mungkin seperti itu, tapi tidak semua begitu. Ada orang yang dapat hukuman dari Allah itu dalam bentuk dibikin oleh Allah dia malas untuk sujud, malas untuk bangun, malas untuk melakukan sholat, malas untuk beribadah. Semakin berat bagi dia. Masjid melulu tapi enggak, akhirnya dia merasa tidak menambah keimanannya. Memang ada yang termasuk orang yang lalai ibadah itu akhirnya sampai kepada keadaan hidupnya hilang keberkahan. Dia punya pekerjaan tapi selalu merasa kurang, tapi selalu merasa tidak tercukupi kebutuhannya. Orang lain dengan penghasilan yang serupa tercukupi dengan baik kehidupannya. Itulah keberkahan. Nah, buat orang yang tadi keberkahannya Allah cabut, dia punya pendapatan tapi hidupnya tidak terlalu cukup, hilang keberkahannya. Karena yang namanya keberkahan itu sesuatu yang mungkin tidak banyak sama dengan yang lain, tapi yang tidak banyak itu kebutuhannya pun juga tidak banyak, sehingga akhirnya kehidupannya tercukupi dengan baik. Nah, orang yang berdosa itu bisa Allah cabut keberkahannya. Hukuman di dunia juga dalam bentuk seperti itu, dicabut keberkahan hidupnya. Artinya dia punya banyak penghasilan tapi dia akan selalu merasa tidak cukup. Kayak orang-orang yang sekarang duduk dalam kekuasaan. Orang-orang kecil seperti kita semua rakyat ini melihat itu orang apa enggak merasa cukup itu. Udah dapat sekian masih mau dapat itu lagi, udah dapat ini masih mau dapat itu lagi, udah dapat ini masih mau tunjangan ini lagi, tunjangan itu lagi misalnya. Nah itu adalah orang-orang yang memang Allah sudah cabut keberkahan hidupnya, sehingga akhirnya barangkali di antara mereka ada yang memandang mengambil uang rakyat, bersikap yang sekarang ini banyak terjadi, korupsi, kolusi KKN itu adalah hal yang ringan untuk mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Ya, hubungan antara lalai ibadah dengan melemahnya keimanan seseorang, dan sebaliknya
Semakin kuat beribadah seseorang, semakin menguatkan keimanan seseorang.